Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'millah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Anak-anak kelas 10 yang saya cintai, kita bertemu kembali dalam materi daring, yaitu materi TIK, di mana pada pertemuan yang terdahulu kita telah membahas tentang perangkat-perangkat komputer, di mana perangkat-perangkat komputer itu dibagi tiga, yaitu satu perangkat keras atau yang disebut dengan hardware, kemudian yang kedua perangkat lunak atau yang disebut dengan software, kemudian perangkat yang ketiga yang disebut dengan SDM atau sumber daya manusia atau brainware. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas perangkat keras, yang mana ciri-ciri kemarin sudah pernah ciri-ciri perangkat keras kemarin sudah saya utarakan, kita sampaikan bahwa perangkat keras itu memiliki ciri-ciri, yaitu terbuat dari benda padat. Artinya dia terbuat dari benda keras gitu ya. Kemudian dapat dilihat oleh indera kita, ya, dilihat oleh indera mata kita. Kemudian dapat dipegang. Kemudian dia terlihat 3 dimensi. Itu ciri-ciri daripada perangkat keras atau yang disebut dengan hardware. Nah, hardware di dalam komputer ini dibagi menjadi 4 bagian. 4 bagian ini, yang pertama adalah perangkat keras pemasukan, dan yang kedua adalah perangkat keras pengolah, yang ketiga adalah perangkat keras keluaran, kemudian yang keempat adalah perangkat keras simpan. Nah, yang pertama, perangkat keras pemasukan ini apa? Perangkat keras pemasukan ini adalah perangkat keras yang difungsikan untuk memasukkan perintah-perintah ke dalam komputer. Saya ulangi lagi. Perangkat keras pemasukan adalah perangkat-perangkat keras yang difungsikan untuk memasukkan perintah ke dalam komputer. Nah, di sini ada beberapa alat atau piranti yang nanti difungsikan untuk memasukkan perintah ke dalam komputer. Nanti akan kita bahas satu persatu di minggu-minggu yang akan datang. Yang pertama adalah keyboard. Nanti keyboard itu apa, ya, fungsinya untuk apa, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian mouse, atau yang disebut dengan sitikus gitu ya, mouse. Kemudian joystick atau lebih dikenal dengan trackball gitu ya. Kemudian touchpad atau mouse sentuh gitu ya, yang terdapat pada laptop biasanya. Kemudian scanner, ini dipakai untuk memasukkan foto ya, atau dokumen ke dalam komputer. Kemudian pen scanner untuk membuat tanda tangan dan lain sebagainya. Kemudian modem, kepanjangan dari modulator demodulator, ini nanti ada hubungannya dengan internet nanti. Kemudian mikrofon ini berfungsi untuk memasukkan suara ke dalam komputer. Kemudian kamera digital ini nanti difungsikan untuk memasukkan foto-foto hasil jepretan kita di mana hasil jepretan foto kita bisa kita simpan ke dalam komputer. Kemudian kamera video, yaitu kamera yang difungsikan untuk mengambil gambar gitu ya. Kemudian magnetic card, ini semacam kayak kalau kita di bank gitu ya, kalau kita punya kartu ATM itu kan untuk mengambil uang kan harus digesek gitu ya, termasuk salah satu magnetic card. Kemudian barcode reader. Barcode reader ini biasanya ada di dalam supermarket untuk mengetahui harga sebuah produk gitu ya.
Jadi kalau di toko-toko modern untuk mengetahui sebuah harga daripada produk itu kan kita tinggal men-scan barcode itu ya, barcode. Contoh ini saya punya pulpen ya, ini barcode ya, barcode reader, nanti akan terlihat di dalam komputer. Kemudian optical Mac reader. Optical Mac reader ini biasanya dipakai untuk men-scan hasil LJK kalau kita ujian nasional biasanya seperti ini ya. Ini perangkat keras pemasukan. Saya ulangi lagi, perangkat keras pemasukan adalah perangkat keras yang difungsikan untuk memasukkan perintah-perintah ke dalam komputer. Kemudian yang kedua, perangkat keras pengolah atau yang dikenal dengan processing unit, di mana unit ini akan bekerja, akan memproses gitu ya, perintah-perintah yang dimasukkan oleh alat ini ya, kemudian diproses. Ibaratnya tukang masak. Nah, piranti pengolahnya apa saja? Satu, motherboard. Motherboard ini sebuah rangkaian elektronik ya, semacam kayak sirkuit yang nanti akan kita bahas di kemudian hari. Kemudian prosesor, kalau di dalam TIK lebih dikenal dengan otaknya komputer gitu ya. Jadi prosesor ini sebuah microchip kecil yang di situ semua data akan tertuju kepada dia. Dia bisa mengkodekan, bisa mengolah dan lain sebagainya. Jadi ibaratnya otak gitu ya. Kemudian memori. Memori ini nanti akan dibagi menjadi dua, ada memori RAM, random access memory, dan memori ROM, read only memory. Nanti akan juga kita bahas lebih detail lagi di kemudian hari. Ini garis besarnya saja. Kemudian FGA ini berhubungan dengan kualitas gambar pada monitor. Kemudian soundcard ini ada hubungannya dengan kualitas suara pada sebuah komputer multimedia. Kemudian power supply, ini sebuah alat yang dipakai untuk membagi arus listrik ke dalam komponen-komponen elektronik yang ada di dalam komputer. Kemudian stabilizer atau UPS, ini adalah penguat atau menstabilkan arus listrik yang akan digunakan komputer. Kemudian casing. Casing ini adalah apa ya? Kalau bahasa Jawanya namanya kelotokan gitu ya. Kelotokan atau kulit atau sarung atau apa ya? Ya semacam kotak lah ya. Kotak pembungkus daripada peralatan-peralatan ini. Itu casing. Maka peralatan-peralatan ini bergabung menjadi perangkat keras pengolah atau yang disebut dengan processing unit. Kemudian yang ketiga, perangkat keras keluaran atau yang disebut dengan output device. Out artinya keluar. Kalau tadi kan in, masuk. Setelah masuk, diolah, kemudian ada keluaran. Ya, output device. Apa saja ini? Satu, monitor. Monitor itu kayak layar televisi gitu ya. Layar televisi. Kalau dulu ada yang namanya CRT, monitor CRT atau katoda ray tab yang pakai tabung katoda itu ya. Tapi sekarang udah nggak laku. Sekarang di pasaran sudah nggak ada tuh monitor model CRT. Sekarang monitor menggunakan LCD ya. Liquid Crystal Display. Kemudian printer. Printer ini adalah mesin cetak. Jadi printer itu adalah mesin cetak. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi karena printer itu juga ada jenis dot matrix, ada jenis inkjet, ada jenis laser jet. Jadi di pasaran ini nanti jenis printer ini macam-macam. Ada satu yang model lama namanya dot matrix, yang kedua adalah inkjet, kemudian yang ketiga adalah laser jet. Ini akan kita bahas lebih detail lagi nanti pada saat kita membahas tentang printer. Dan yang ketiga, speaker. Speaker ini berfungsi untuk mengeluarkan hasil olahan komputer yang berupa
suara. Jadi saya ulangi lagi, kalau monitor itu adalah mengeluarkan hasil olahan komputer berupa gambar, berupa visual. Tapi kalau printer ini adalah sebuah alat yang dipakai untuk mengeluarkan hasil olahan komputer berupa cetakan, atau yang lebih dikenal dengan hard copy. Kalau yang masih terlihat di monitor namanya soft copy. Kalau sudah tercetak melalui mesin cetak namanya hard copy. Kemudian speaker ini difungsikan atau alat yang dipakai untuk mengeluarkan hasil olahan komputer yang berupa suara. Jadi suara ini nanti akan dikeluarkan melalui alat yang bernama speaker. Kemudian yang keempat adalah proyektor atau OHP. Proyektor atau OHP ini biasanya dipakai untuk presentasi atau untuk memutar film dalam skala yang cukup besar. Jadi proyektor ini untuk memproyeksikan gambar kepada bidang yang lebih luas, baik di layar bisa di tembok ataupun di layar proyeksi. Ini yang keluaran. Sekarang yang keempat, perangkat keras atau hardware simpan atau yang dikenal dengan storage device. Simpan ini berfungsi dokumen-dokumen yang sudah kita buat di dalam komputer ini biasanya disimpan ke dalam komputer. Maka peralatan yang dipakai untuk menyimpan dokumen ini disebut dengan storage device atau peralatan keras bagian penyimpanan. Nah, di dalam storage device ini ada dua macam. Ada yang internal itu artinya di dalam komputer. Dan ada yang eksternal, yaitu intinya ada di luar komputer. Yang internal contohnya adalah hard disk. Jadi hard disk ini alat penyimpanan yang sudah dipasang di dalam CPU, Central Processing Unit. Jadi nanti internal itu tidak terlihat, biasanya ada di dalam CPU. Sedangkan yang eksternal di luar CPU diantaranya adalah disket. Ya, meskipun disket sekarang sudah tidak laku lagi, di pasaran sudah tidak dijual lagi. Kemudian flash disk yang sekarang paling populer ya. Flash disk itu adalah alat simpan yang sampai saat ini sangat populer sekali ya. Contohnya seperti ini. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian zip disk. Ya, zip disk itu kayak semacam memori ya yang dipasang pada sebuah komputer. Dulu kalau kita termasuk anak dari orang kaya, kita biasanya kan punya game ya, punya video game namanya Nintendo itu ya. Nintendo itu dulu objek yang akan kita mainkan itu biasanya dimasukkan dalam zip disk ini. Kemudian yang terakhir, yang alat simpan eksternal atau storage device yaitu CD dan DVD. Kepanjangan dari compact disc ya. Karena dulu tuh eranya waktu saya masih kecil itu ada alat penyimpanan musik namanya piringan hitam. Piringan hitam yang selebar itu ya. Kemudian dari piringan hitam kemudian dirubah ke dalam pita kaset. Setelah pita kaset kemudian dirubah lagi menjadi CD. Ya, compact disc. Compact disc itu seperti piringan hitam tapi dia agak kecil, piringannya kecil, cakramnya itu agak kecil, seperti cawe itu ya, cawe kopi itu ya, kecil. Berbeda dengan piringan hitam yang selebar kayak nampan gitu ya. Nah, ini perbedaan antara piringan hitam dengan CD atau compact disc. Ini adalah sekilas tentang pembagian perangkat keras gitu ya. Perangkat keras yang pertama adalah pemasukan atau input device. Kemudian perangkat keras yang kedua disebut pengolah atau processing unit. Kemudian yang ketiga adalah keluaran atau output device.
Kemudian yang terakhir simpan atau storage device. Saya ulangi lagi, pemasukan artinya perangkat keras yang dipakai untuk memasukkan perintah-perintah ke dalam komputer. Kemudian perangkat keras pengolah artinya piranti-piranti yang dipakai untuk memproses masukan ya, untuk diproses. Kemudian yang ketiga keluaran. Dari pemasukan diproses, dikeluarkan. Jadi peralatan yang ada di dalam keluaran ini berfungsi nanti mengeluarkan hasil olahan daripada komputer. Kemudian yang terakhir, hasil olahan komputer biasanya disimpan ya di dalam peralatan yang bernama peralatan simpan atau storage device, yaitu ada internal yaitu berupa hard disk dan eksternal yang berupa disket, flash disk, zip disk dan CD. Ini adalah sekilas tentang perangkat keras yang ada pada komputer. Nanti akan kita bahas satu persatu apa itu keyboard, apa itu motherboard, apa itu monitor dan lain sebagainya pada minggu-minggu yang akan datang. Demikian sekilas tentang perangkat keras atau hardware pada komputer. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.